Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Agustin dengan NIM 238107072 dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup, Teknologi dan Masyarakat. Nah, yang soal pertama itu mengenai analisis kasus pembangunan TPA. Dari rencana pembangunan tempat pembuangan air atau TPA modern ini di dekat permukiman warga dan lahan pertanian, menunjukkan adanya interaksi dan ketegangan antar sains, lingkungan, teknologi, dan juga masyarakat. Dari sisi sains, pemerintah biasanya berdasarkan kebijakan pembangunan TPA pada kajian ilmiah seperti analisis dampak lingkungan dan perhitungan teknis keamanan pengolahan sampah. Namun, secara sosial, masyarakat seringkali tidak sepenuhnya memahami atau mempercayai hasil kajian tersebut karena pengalaman empiris sebelumnya terkait bau, pencemaran air, dan gangguan kesehatan. Hal itu menimbulkan konflik antara sains dan juga masyarakat. Dari aspek teknologi dan juga lingkungan, TPA modern sebenarnya dirancang dengan teknologi tertentu seperti pengolahan lindi dan pengendalian gas metana. Akan tetapi, teknologi tersebut tetap berpotensi menimbulkan pencemaran apabila tidak dikelola secara konsisten. Disinilah muncul ketegangan antara sisi upaya teknologi dalam mengelola sampah dan daya dukungan lingkungan sekitar, khususnya lahan pertanian dan sumber daya air atau sumber air itu sendiri. Hubungan masyarakat dan lingkungan juga menunjukkan konflik dan potensi sinergi. Penolakan warga mencerminkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan sumber penghidupan mereka. Namun, jika dilibatkan secara aktif, masyarakat justru dapat menjadi mitra dalam pengawasan lingkungan dan pengurangan sampah dari sumbernya. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan TPA tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi aja nih, tetapi juga oleh penerimaan sosial dari warga sekitar atau dari masyarakat sekitar itu sendiri dan kesesuaian dengan kondisi lingkungan setempat. Kemudian analisis pendekatan antara guru A dan guru B. Nah, kebetulan guru A ini mengenai poster biodigenesis, dan kalau guru B itu mengenai penyaringan air. Pendekatan yang dilakukan oleh guru A dengan meminta siswa membuat poster tentang biodigester lebih menekankan pada pemahaman konseptual dan visualisasi informasi. Aktivitas tersebut membuat siswa mengenal teknologi tepat guna secara kognitif. Namun, keterlibatan emosional dan pengalaman langsung siswa masih sangat terbatas. Ranah efektif atau ranah afektif yang berkembang cenderung pada tahap mengetahui dan memahami. Sementara berkreativitas, siswa lebih bersifat dekoratif. Sebaliknya, guru B menggunakan pendekatan proyek dengan merancang dan membantu membuat prototipe penyaringan air dari botol bekas. Pendekatan ini melibatkan siswa secara langsung dalam proses berpikir, mencoba dan juga memperbaiki. Dari sisi afektif, siswa lebih terlibat karena menghadapi masalah nyata yang berkaitan dengan kebutuhan air bersih. Kreativitas siswa berkembang dan bentuk kemampuan menemukan solusi, bukan sekedar penyajian informasi saja. Dengan demikian, pendekatan guru B lebih mencerminkan esensi kreativitas dalam sains, teknologi, dan masyarakat, karena siswa tidak hanya memahami tentang teknologi, tetapi juga menggunakannya untuk menjawab persoalan lingkungan dan sosial di sekitarnya. Kemudian mengenai evaluasi dan redesign indikator pembelajaran,
Nah, indikator mengenai siswa mampu menyebutkan 3 jenis teknologi tepat guna dalam memanfaatkan sumber daya air. Indikator tersebut memiliki kelebihan karena jelas dan mudah diukur. Namun, indikator tersebut masih belum berada pada tingkat kognitif rendah dan belum mencerminkan pendekatan SETS yang integratif. Siswa hanya diminta mengingat, bukan memahami, berkaitan dengan teknologi, lingkungan, kebutuhan masyarakat. Indikator tersebut dapat dirancang ulang menjadi: siswa mampu menganalisis permasalahan pemanfaatan air bersih di lingkungan sekitar dan merancang solusi teknologi tepat guna sederhana dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Melalui indikator tersebut, siswa tidak hanya memahami konsep sains tentang air, tetapi juga mengaitkannya dengan teknologi sederhana, dampak lingkungan, serta kebutuhan dari masyarakatnya itu sendiri. Kegiatan pembelajaran dapat berupa observasi dari segi lingkungan, kemudian ada diskusi, masalah air bersih, perencanaan alat sederhana, dan presentasi hasilnya, sehingga mencerminkan pendekatan SETS secara utuh. Kemudian soal nomor 4 itu mengenai evaluasi argumen kompleksitas pendekatan SETS. Pendekatan yang menyatakan bahwa pendekatan SETS terlalu kompleks untuk jenjang madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, memiliki dasar pada keterbatasan waktu pembelajaran dan kemampuan guru mengelola pembelajaran lintas disiplin. Jika tidak dirancang dengan baik, pendekatan SETS memang berisiko menjadi dangkal dan membingungkan bagi siswa. Namun, di sisi lain, pendekatan SETS sejatinya sangat relevan dengan karakteristik siswa MI atau SD itu sendiri, yang belajar melalui pengalaman konkret dan lingkungan sekitar. Kompleksitas SETS tidak terletak pada materinya saja, melainkan pada cara guru mengaitkan konsep dengan realitas siswa sehari-hari, kemudian dengan menyederhanakan konteks, penggunaan masalah lokal, dan aktivitas proyek sederhana. Esensi dari SETS tetap dapat diterapkan secara efektif. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pendekatan dari SETS tetap layak diterapkan di madrasah ibtidaiyah ataupun sekolah dasar selama disesuaikan dengan tahap perkembangan siswa dan dirancang secara kontekstual. Nah, soal nomor 5 itu mengenai rancangan proyek tentang sekolah bebas sampah plastik dari masalah menuju kreasi. Nah, masalah banyaknya sampah plastik di lingkungan sekolah akibat kebiasaan jajan siswa dapat dijadikan dasar dari pembelajaran berbasis proyek dengan pendekatan SETS. Proyek dimulai dengan kegiatan observasi dan identifikasi jenis sampah plastik di sekolah. Dari sisi sains, siswa mempelajari sifat plastik dan dampaknya terhadap lingkungan. Dari sisi lingkungan, siswa memahami akibat penumpukan sampah bagi kebersihan dan kesehatan sekolah. Selanjutnya, siswa diajak merancang solusi teknologi sederhana seperti ekobrik atau produk daur ulang dari plastik bekas. Proses ini mengembangkan kreativitas sekaligus menanamkan kesadaran bahwa teknologi dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah lingkungan. Keterlibatan masyarakat sekolah seperti guru dan teman sebaya memperkuat aspek sosial dan pendekatan SETS. Melalui proyek tersebut, pembelajaran tidak hanya menghasilkan pengetahuan aja, tetapi juga perubahan sikap dan perilaku siswa terhadap penggunaan plastik di lingkungan sekolahnya.